dipanggil. Bu, tolong lihat kamera. Kamera, Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya ya, beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya nanti tunggu dari Pak Presiden. Berarti besok ke Hambalang dong, Bu? Ada pembekalan Besok nama Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Bu, ada sini, Bu. Masih banyak yang lain. Makasih, Bu. Sehat-sehat, Bu Vero. Baru saja kita simak bersama pernyataan dari Veronica Tan bahwa tadi sudah selesai bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa akan membantu masyarakat, ibu dan anak. Setidaknya itu clue yang disampaikan. Tetapi mengenai posisi apa yang akan diemban nanti oleh Veronica Tan belum dibocorkan. Tidak semua rata-rata calon menteri ini tidak mau mendahului nanti yang akan disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan resminya nanti pada 20 Oktober malam ataupun juga 21 Oktober pada pelantikannya. Dan kalau kita review siapa-siapa saja tadi para calon menteri yang sudah hadir, diantaranya yang terakhir adalah Erlangga Hartarto, kemudian juga Sri Mulyani, Budi Gunadi Sadikin, Dito Aryo Tejo. Kabinet Gemoy Prabowo Subianto yang bahkan di dalamnya ada Veronica Tan. Ini kejutan yang saya kira luar biasa. Ini kira-kira mau jadi menteri apa? Cocoknya kan banyak yang mengatakan ya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak. Sepertinya Prabowo sedang mengangkat derajat mantan istri Ahok. Ahoker gimana kabarnya? Coba kita dengarkan ya. Veronica Tan setelah bertemu tidak dengan waktu yang cukup lama, hanya beberapa menit, mungkin kurang dari 10 menit, kita akan dengarkan pernyataannya. Enggak, saya baru dipanggil. Bu, tolong lihat kamera. Ya. Kamera, Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya ya, beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya nanti tunggu dari Berarti besok ke Hambalang dong, Bu? Besok nama Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Bu, ada sini, Bu. Masih banyak yang lain. Ya, gimana nih? Padahal orang-orang hebat, perempuan nih luar biasa banyaknya. Kenapa harus Veronica Tan? Terus dijawab, oh, ini kan hak prerogatif presiden. Emang lu milih Prabowo, lu nggak usah ngomong kalau nggak milih. Ini kan, padahal Pak Prabowo sendiri yang bilang bahwa ini eranya persatuan. Mari kita bersama-sama membangun negeri ini. Jadi yang membangun negeri ini bukan sekedar yang memilih Prabowo, tapi 100% warga negara. 100% elemen-elemen yang ada di bangsa ini. Kan begitu keinginan Prabowo. Maka tentu kita pertanyakan, kenapa harus orang ini? Ada apa? Anggaplah dia menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak. Ya kan jelas kita ngelihat track record-nya. Dia kan juga tidak membangun keluarganya dengan baik gitu.
Bahkan konon katanya sumbernya adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Veronica Tan. Nah, kita tidak ingin masuk ke wilayah pribadi, tapi kan ini berkaitan dengan jabatan yang akan dia emban. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Ini baru Veronica Tan, belum yang lain-lain. Ada apa ini? Coba kita lihat siapa saja ini yang masuk ke. Ada yang bilang 47 kemarin ya, calon menteri dan wakil menteri yang mendatangi Kertanegara. Ada yang bilang 49. Coba kita simak satu-satu ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil 49 tokoh yang akan menjadi calon menteri dan wakil menteri di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin. Senin pas lagi kita acara juga itu di Grand Alia ya, Cikini. Masih ada wamen, menteri, masih ada berapa yang sedang di luar kota katanya ya. Oke, jadi kita akan tunggu hari ini, tapi sementara ini kita tidak lihat ada dari PDIP, dari Nasdem, dan dari PKS. Prasetyo Hadi, Sugiono. Ini saya tebak-tebakan aja ya, saya nggak begitu apa semua. Sugiono Gerindra ya. Natalius Pigai, aktivis HAM luar biasa ini. Yandri ini PAN ya. Fadlizon Gerindra, Nusron Golkar, ini Sekjen PBNU masuk ini luar biasa nih, yang mau membegal PKB kemarin nih. Marwar Sirait, kader senior PDIP yang nyebrang ke Gerindra. Abdul Qadir Karding dari PKB ya. Ini saya nggak kenal. Wihaji Teguh Rifki ini dari Demokrat. Sama nih Agus Harimurti, Arifatul Khairil, Tito Karnavian. Ya, ketika Tito Karnavian masuk, ya kita pertanyakan bagaimana perjanjian antara Sukmi Dasko dan Habibur Rahman ya, kalau tidak salah, yang mendatangi IBHRS di Petamburan tempo hari untuk penyelesaian kasus hukum KM 50. Karena Tito menjadi yang sentral dari persoalan itu. Zulkifli Hasan, PAN. Ada siapa lagi? Satrio Sumantri, ini kayaknya dari profesional ya. Yusril Iza Mahendra, kemana aja Pak? Wah, kayaknya berhati-hati ya, jangan sampai blunder. Bahaya kalau nggak dipanggil jadi menteri. Ternyata udah dipanggil. Menkumham kali ya. Bahlil Abdul Mukti ini Sekjen Muhammadiyah ya kalau tidak salah. Mohaimin Iskandar juga ada. Agus Raja Juli, Sekjen PSI. Agus Gumiwang, menteri sebelumnya. Pratikno masuk lagi, luar biasa ini. Ribka Haluk, Iftah, Maman Abdurrahman PKB, Budi Santoso, Sakti Wahyu kemarin menteri juga. Sultan Bahtiar, Nazarudin Umar, ini imam besar Istiqlal ya, seingat saya ya, luar biasa. Bahaya nih kalau jadi menteri agama, kontroversial terus. Kenapa ya? Menteri agama itu selalu kontroversial, aneh saya. Erick Thohir masuk lagi, Dito masuk,
Menteri Olahraga ya, Gunawan Budi Gunadi masuk lagi, Erlangga, Sri Mulyani, Veronika Tan, Dudi Purwaganti, Supratman Adi, Doni Ermawan, Roslani. Iyalah, ini kan ketua tim ses. Mutia Hafid dari Golkar, M. Herindra. Ya, saya kira ini yang dipanggil kemarin. Kita akan terus bersiap-siap semakin kritis dengan kabinet gemoynya Prabowo Subianto ya. Nggak boleh dibiarkan ini.